Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya dan mudah kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, masih religi. Melanjutkan penjabaran tentang tasawuf dan zikir. Seperti yang telah lalu saya janjikan, bila ada atensi yang sama saya akan melanjutkan kelanjutan. Kebetulan ini ada salah satu atensi yang bernama Saudara Agus dari kota Cirebon, ingin mengetahui kelanjutan daripada penjabaran tasawuf. Dia bertanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Diam-diam saya mempelajari, mengikuti acara penjabaran tasawuf Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri tentang wali Allah dan keramat ini, barangkali kelanjutannya Bung Jepri. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena banyak menyerap ilmu-ilmu yang didapat dari channel Esa dan Bung Jepri. Harapan saya juga sama dengan yang lain, tetap jaya mengudara Bung Jepri, karena ini sangat penting sekali. Di Esa dan ini temanya tuh sifatnya merangkul dan memberikan masukan-masukan positif, baik yang berupa religi maupun yang bersifat umum, sangat-sangat membantu masyarakat banyak orang, bahkan sampai orang luar negeri pun dengan mudahnya konsultasi dengan Anda. Kembali kepada saya pribadi Bung Jepri, terima kasih sebelumnya atas dimotnya atensi saya. Mohon pencerahannya saya tunggu dengan wali Allah dan keramat. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Gus yang di kota Cirebon, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada pembahasan lanjutan daripada penjabaran tentang tasawuf dan zikir ya. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di atensi saudara Gus yang baru saja saya bacakan, yaitu wali Allah dan keramat. Firman Allah, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Yunus 6:2. Berdasarkan firman Allah tersebut, orang harus yakin dan percaya bahwa wali Allah itu memang ada. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak pernah merasa takut dan berduka cita dalam menghadapi hidup ini. Mereka selalu berbuat hal-hal yang aneh-aneh yang tidak dapat diperbuat oleh manusia biasa. Karena mereka menerima limpah karunia Allah sehingga nampak berlebihan dari manusia biasa. Dapat pula melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan. Karena jiwanya yang besar dan atas izin Allah, inilah yang dinamakan keramat atau karomah, yaitu suatu tingkat kemuliaan istimewa pada diri sebagai orang-orang soleh yang mendirikan seluruh hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keramat itu tetap ada pada setiap aulia atau wali-wali, baik ketika masih hidup maupun sudah wafat. Imam Ghazali mengatakan bahwa siapa yang membantah adanya manusia tingkat wali, maka ia juga adalah, saya ulang kembali ya, Imam Ghazali menyatakan bahwa siapa yang membantah adanya manusia tingkat wali, maka ia juga membantah adanya manusia tingkat nabi. Karena derajat wali itu adalah di bawah derajat nabi, sebab nabi mendapatkan wahyu dan dengan teratur, dengan wali hanya dengan mendapatkan ilham saja. Tetapi keduanya sama-sama datangnya dari Allah. Jadi jelaslah
bahwa wali mempunyai kebesaran dan ketinggian martabat, jiwa menghampiri Nabi. Kejadian keramat pada diri wali-wali itu bukanlah suatu pekerjaan yang mustahil jika ia mengingat bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana juga kejadian mukjizat pada diri nabi-nabi. Cerita-cerita tentang keramatan para wali itu biasanya dapat dari sejarah, riwayat, keluarga dan termasuk murid-murid, atau diketahui oleh dari sejarah tadi. Mereka biasanya disebut dengan misalnya seperti manakik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Junaid Al-Baghdadi dan lain-lain. Di dalam buku ini adalah ceritakan sekedarnya manakik seberapa tokoh sufi yang masyhur tentang kekeramatan mereka. Seperti diketahui dalam sejarah Islam, tidak sedikit kejadian-kejadian di luar biasa aneh-aneh diri Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan tabi'in semua cerita-cerita itu pernah kita dengar. Misalnya mampu membelah bumi. Jadi misalnya mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memberikan kelebihan kepada Muhammad atau Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW mampu membelah bumi, terpancar air dari sela-sela tangannya atau jari-jarinya untuk memberi minum orang kehausan. Terpancar air dari sela-sela itu memberi minum kepada orang-orang yang kehausan. Kayu dan batu pun bisa berbicara kepadanya. Dan pada saat itulah kepada beliau dan lain sebagainya, juga Khalifah Umar bin Khattab ketika berkhutbah Jumat menunjukkan pembicaraan kepada syariah atau syariah, pasukan tentara di balik gunung yang jauh dari tempatnya, berkhutbah dengan yang isinya merupakan petunjuk-petunjuk yang dapat didengar dengan jelas oleh syariah tersebut. Cerita tentang Ibnu Umar yang didapat dengan jelas, menjinakkan seekor singa di tengah jalan. Kisah Abdul bin Khattab, kalau ia akan tidur di tengah padang pasir, tiba-tiba saja datang awan memayunginya. Ingatlah Anda cerita Nabi Isa alaihissalam ketika ia melawan kuburan dan berkata, bi isnillah, berdirilah engkau dengan izin Allah. Maka dengan sekejap mata mayat di dalam kuburan itu pun hidup dan terus berdiri. Cerita seperti ini juga pernah beliau pada diri Syekh Ahmad bin Idris, imam tarekat Ahmadiyah. Pada suatu hari datang seorang laki-laki menyatakan kepada beliau tentang kematian istrinya akibat pukulan tanpa disadari, sehingga ia menyesal atas tindakannya itu. Syekh Ahmad merasa kasihan kepada laki-laki itu, lalu ia pergi ke kubur istri orang itu dan berkata, bangunlah engkau dengan izin Allah. Maka bangunlah mayat perempuan itu dan berjalan seperti orang hidup kembali di rumahnya. Inilah cerita keramat yang membuat orang yang tipis imannya tidak mau percaya sama sekali. Banyak lagi cerita-cerita aneh yang ganjil yang diperbuat oleh para wali dan pada pandangannya orang awam adalah ganjil dan luar biasa. Semuanya itu adalah berlaku dengan keridhaan Allah dan seizinnya. Suatu keramat kemuliaan yang paling utama dan istimewa. Karena kehendaknya tidak lagi dikuasai oleh akal pikiran, tetapi semuanya datang atas limpah karunia Allah. Atau takaruf illallah,
di mana segala sesuatu kehendaknya tidak lagi dikuasai oleh akal pikiran, tetapi semuanya datang dari Allah, karunia Allah, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa pandangan orang banyak dan tidak luar biasa pada pandangan orang arifin. Kemudian timbul pertanyaan, apakah keramat itu sama dengan sihir? Orang sufi menjawab, sihir selalu terjadi pada orang-orang fasik, sindik, dan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi keramat ialah suatu keanehan yang terjadi pada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan taat mengerjakan segala perintahnya. Dan apakah keramat itu sama dengan mukjizat? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara keramat dan mukjizat. Hanya keramat terjadi pada diri wali-wali dan mukjizat kepada para nabi-nabi. Ghazali pernah membicarakan perkara mukjizat, keramat, dan sihir dengan panjang lebar. Ghazali tidak melihat adanya perbedaan dalam kejadian antara mukjizat dan keramat dan sihir. Perbedaannya kejadian pada nabi-nabi, pada wali-wali itu ialah karena perjalanan hidupnya yang baik, sedang pada tukang sihir sebaliknya. Berikut ini kita masuki pembicaraan tentang biografi beberapa tokoh wali keramat dan masyhur namanya untuk mengetahui pendirian dan pandangan tasawuf ya. Hasan Basri, semasa kecilnya Hasan Basri pernah minum air berlebihan dari yang diminumnya Nabi Muhammad SAW. Dari sebuah gelas, Nabi mengetahui dan berkata, anak ini akan menerima dari Allah ilmu sebanyak air yang diminumnya itu. Hasan Basri adalah orang yang sahid dan masyhur dalam kalangan tabi'in. Beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Ilmu sebanyak air yang diminumnya itu. Lantas kemudian beliaulah orang yang pertama membicarakan ilmu-ilmu kebatinan, keluhuran, budi, dan kesucian hati. Dasar pendirian beliau ialah zuhud, menolak kemegahan dunia semata-mata menuju kepada Allah, tawakal, khauf, dan raja. Menurut beliau, di antara khauf atau takut dan raja penuh harapan tidak boleh terpisah. Janganlah hanya semata-mata takut kepada Allah, tetapi ikutilah ketakutan dengan pengharapan, takut akan murkanya, tetapi mengharapkan karunia-Nya. Sebagian dari kata-kata kalimat ini, mulut beliau tertulis sebagai berikut. Yang pertama, perasaan takutmu sehingga bertemu dengan hati tenteram lebih baik daripada perasaan yang tentram dan kemudian menimbulkan takut. Yang kedua, tafakur, membawa kita kepada kebaikan dan berusaha mengerjakannya, menyesal atas perbuatan jahat, membawa kepada peninggalannya. Barang siapa yang fana atau binasa, walaupun bagaimana